Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan bahas latihan soal statistika data kelompok. Nah, di sini saya memiliki data berat badan yang ditunjukkan oleh tabel distribusi frekuensi. Dan data ini ada 5 soal, teman-teman. Yang pertama ini adalah rata-rata. Yang kedua median, yang ketiga itu modus, yang keempat kuartil atas, dan yang terakhir persentil 40. Nah, dari data ini kita harus mencari rata-ratanya berapa, mediannya berapa, modusnya berapa, kuartilnya berapa, kuartil ketiga, dan persentil 40. Nah, langsung aja teman-teman kita ke pembahasannya. Yang pertama itu kita ke rata-rata ya. Nah, untuk rata-rata kita ambil dulu datanya di sini ya. Kita copy aja gak apa-apa. Nah, kita taruh di sini. Karena kita tahu semua bahwa rumus dari rata-rata itu kan sigma FI dikali XI per sigma F kan. Nah, di sini tuh berarti kita harus tahu FI-nya berapa kan? Nah, di sini ada FI. XI-nya berapa? Kemudian dijumlahkan lalu kita bagi dengan F kan. Nah, berarti kita harus cari dulu nih XI-nya berapa sih gitu kan. Nah, berarti XI di sini kita buat tabel gitu, tabel tambahan. Nah, setelah XI, FI kali XI kan. FI kali XI. Gitu. Nah, berarti untuk mencari XI gitu, teman-teman. XI itu berarti kan tepi atas ditambah tepi bawah, kita bagi dengan 2. Nah, berarti kita harus tahu dulu nih, tepi atasnya berapa, tepi bawahnya berapa, ya enggak? Nah, untuk tepi bawah itu pasti nanti dikurangi 0,5. Dan untuk tepi atas, itu pasti nanti ditambah 0,5. Nah, ini teman-teman harus sudah tahu ya. Nah, tepi bawahnya yang mana sih? Tepi atasnya yang mana? Nah, tepi bawah ini tiap kelas beda-beda kan. Nah, di sini tepi bawahnya 41. Berarti kalau 41 misalnya ini yang kelas pertama ya. 41 kita kurangi dengan 0,5. Berapa tuh? 40,5. Nah, berarti untuk si tepi bawah yang kelas pertama itu adalah 40,5. Ini tepi bawahnya ya. Coba tepi atasnya berapa? Tepi atasnya berarti 45 kan? Berarti 45 ditambah 0,5. Berapa tuh? 45,5 gitu. Kita tinggal nyari aja. Berarti XI sama dengan tepi atasnya 45,5 ditambah 40,5 kita bagi dengan 2. Nah, berapa coba? 45,5 ditambah 40,5 berarti 80 berapa? 86 ya. 86 kita bagi dengan 2. Berapa coba? Nah, berarti 86 dibagi 2 itu adalah 43. Nah, di sini berarti XI-nya itu 43, teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk mencari XI yang kelas lainnya, kita itu nggak perlu lagi TA ditambah TB dibagi 2. Kita hanya perlu cari tahu nih panjang kelasnya berapa sih gitu kan. Panjang kelas, teman-teman. Kalau panjang kelas itu dari 41 ke 45 gitu kan. Nah, itu yang namanya panjang kelas. Tapi kalau banyak kelas ya yang ke bawah gitu kan. Nah, ini banyak kelas. Kalau panjang itu ya 41 ke 45 berapa sih gitu kan. Nah, teman-teman ngitungnya 41-nya dihitung. 41, 42, 43, 44, 45.
Nah, berarti ada 5. Panjang kelasnya itu 5. Berarti P-nya sama dengan 5. Ingat-ingat nih. Nah, berarti ya udah 43 tambah 5 berapa? 48. Gitu aja, jadi langsung. 48 tambah 5 berarti 53. Tambah 5 lagi 58. Tambah 5 lagi berarti 63. Tambah 5 lagi 68. Gitu ya. Jadi ini lebih cepat gitu. Tapi gak apa-apa kalau teman-teman ingin menulis TA ditambah TB dibagi 2, silakan aja kan. Oke, setelah itu kita tinggal kaliin aja nih. 8 kali 43 berapa? 5 kali 48 berapa? 10 kali 53 berapa? Kita tulis di sini kan. Ayo kita hitung bersama-sama. 8 kali 43 berarti 344 ya. 5 kali 48 240. 10 kali 53 berarti 530. 58 dikali 12 itu adalah berapa? 696. 63 kali 8 berapa coba? 504. 504. Terakhir 68 kali 7 476. Nah, ini kita udah tahu kan? Karena rata-rata itu mencari sigmanya kan? Sigma FI kali FI, sigma FI kali XI, ini dan sigma F-nya. Oke, kita jumlahkan nih. Sigma FI kali XI-nya berapa? Coba kalau dijumlahkan. Nah, kalau dijumlahkan itu hasilnya 2820. Nah, ini ya sigmanya. Dan untuk sigma FI-nya berapa coba? Kalau dihitung dia itu 50, teman-teman. Jadi, rata-ratanya ya langsung kan 2820 kita bagi dengan 50. Nolnya dicoret, tinggal 282 dibagi 5. Itu hasilnya adalah 56,4. Gitu ya. Jadi rata-rata dari berat badan data tersebut adalah 56,4. Paham ya? Kita lanjutkan ke mediannya, teman-teman. Nah, untuk median kita harus tahu dulu formulanya ya. Kita tahu semua bahwa M sama dengan tepi bawah ditambah dalam kurung setengah N dikurangi frekuensi kumulatif ini sebelum mediannya ya, sebelum nilai mediannya. Kemudian kita bagi dengan F-nya gitu. Jangan lupa dikali panjang kelasnya. Nah, gitu ya. Nanti kita langsung aja praktekan ya, FK-nya itu kayak gimana, F-nya kayak gimana, gitu kan. Nah, berarti kita harus curi dulu datanya. Nah, ini kita udah dapet ya. Kalau udah dapet, langsung aja kita definisikan dulu tepi bawahnya dari mana coba. Nah, tepi bawah ini didapat dari yang ini teman-teman, setengah N. Berarti kan setengah dari N-nya kan tadi berapa? N itu kayak frekuensinya kan, berarti 50. Setengah dari 50 itu adalah 25. Nah, 25 ini kita jumlahin aja, dapat di mana sih gitu kan. 8 tambah 5, 13, tambah 10, 23. Nah, berarti tambah ke sini 25 kan, berarti ada di sini nih, 25 tuh. Ada di 12 ini. Nah, berarti tepi bawahnya yang ini teman-teman, 56. Tapi jangan lupa 56-nya kita kurangi dengan 0,5. Jadi berapa? 55,5. Nah, ini tepi bawahnya teman-teman. Berarti median sama dengan 55,5 ditambah setengah N kan tadi dapat 25. 25 kita kurangi dengan, nah, frekuensi kumulatif ini didapat dari mana? Nilai sebelum yang tadi 12 ini dijumlahkan aja. 8 tambah 5 kan 13. 13 ditambah 10 kan 23. Berarti dia 23. Tinggal jumlahin aja. Kita bagi dengan F-nya. F-nya berarti yang ini 12 gitu. Jangan lupa kita kali dengan panjang. Tadi panjangnya berapa? 5 ya. Berarti 5. Ya udah, kita tinggal hitung aja. Median sama dengan 55,5 ditambah
25 dikurangi 23 kan 2. Berarti 2, ini 2. 2 kita bagi dengan 12 itu dapat 1/6 ya. 1/6 dikali 5. Oke, berarti mediannya sama dengan 55,5 ditambah 5 dibagi 6. Berarti 0,8 lah, 0,8 ya. Nah, berarti mediannya adalah 55,5 ditambah 0,8 berarti 56,3 gitu ya. Jadi nilai mediannya itu adalah 56,3. Benar ya, ada di sinilah. Oke, lanjut yang C itu kita mencari modus ya. Kita mencari modus. Nah, sama kita curi lagi. Nah, datanya ada di sini. Dan untuk formula modus ini lebih mudah dihafal ya, mudah diingat gitu kan. Modus sama dengan tepi bawah ditambah dalam kurung. Nah, ini enak. D1 kita bagi dengan D1 ditambah D2 dikali panjangnya, panjang kelas. Nah, D1-nya yang mana? D2 yang mana? Nah, nanti kita praktekkan aja langsung ya. Berarti untuk TB-nya gimana coba? Untuk TB itu berarti kan modus itu yang paling banyak ya, data yang sering muncul. Nah, dari ini data yang sering muncul itu yang mana? Yang 12 kan? Nah, yang 12 ya enggak? Di sini kan? Nah, dia itu berarti antara 56 sampai 60. Nah, tepi bawahnya tetap dia 56 dong. Nah, berarti 56 ya kita kurangi dengan 0,5 juga. Berapa tuh? 55,5. Nah, berarti tepi bawahnya 55,5. Berarti kita bisa tulis mau sama dengan 55,5 ditambah. Nah, D1-nya yang mana? D1 itu selisih yang sebelumnya gitu. Sebelum yang tadi. Berarti sebelum 12. Selisihnya berapa nih? 12 dikurangi 10, 2 kan? Nah, berarti dia 2. Kita bagi dengan, ya 2 juga D1. Ditambah D2. D2 itu berarti 12 dikurangi 8. Berapa? 4. Nah, kita kali dengan panjang kelasnya. Tadi 5. Berarti modusnya itu adalah 55,5 ditambah 2 per berapa? Per 6 ya. 2 per 6 itu berapa? 1/3 ya, 1/3 dikali 5. Nah, 5 dibagi 3 berapa? Ayo, coba. Nah, benar ya, 1,7. 1,7. Berarti modusnya itu adalah 55,5 ditambah 1,7. Berapa tuh? Berarti 57,2 ya. Nah, jawabannya adalah 57,2. Paham ya? Kita lanjutkan yang D itu mencari kuartil ketiga ya. Kuartil 3. Berarti yang D. Q3. Nah, gimana nih Q3? Sama aja. Dia itu konsepnya sama kayak median ya. Data tengah. Cuma dia itu ya kan Q3 berarti 3/4 gitu. Berarti rumusnya itu Q3 sama dengan tepi bawah ditambah 3/4 ya. 3/4 N dikurangi frekuensinya, frekuensi kelas dibagi frekuensi dia dikali P gitu. Kita curi lagi datanya. Nah, di sini kita ya nyari TB dulu kan. TB-nya dari mana? Ya ini 3/4. 3/4 dari N. N-nya itu adalah tadi 50. Berarti kalau kita bagi 2 dapat 2, bagi 2 dapat 25. Nah, 25 dikali 3 kan 75 ya. 75 dibagi 2. Nah, 75 dibagi 2. Berapa tuh? 37,5 gitu ya. 37,5 ada di mana? Coba 8, 13. Gini aja ya, 13, 23 ditambah 12 itu 35 ya, masih belum. Nah, berarti di sini di 8 ini kan. Berarti TB-nya yang ini dong. 61 dikurangi 0,5. Berapa tuh? 60,5 gitu ya. Jadi Q3 sama dengan
60,5 ditambah 3/4 N-nya kita tahu tadi 37,5 dikurangi FK berarti sebelum 8 ditambah 5 tadi berapa sih? 13 ya. 13 ditambah 10 berarti 23. 23 berarti 35 ya. Nah, berarti di sini 35. Kita bagi dengan ya 8 kan. F yang di sini tuh yang dibuletinnya berarti 8. Nah, kita kalikan dengan berapa? Panjangnya 5 tadi kan. Berarti 60,5 ditambah 37,5 dikurangi 35 itu berapa? 2,5 ya. Nah, 2,5 kita bagi 8 kali 5 gitu. 2,5 kali 5 berapa? Coba 60,5 ditambah berarti 12,5 ya. 12,5 dibagi 8. Nah, 12,5 dibagi 8 itu 1,6 ya, 1,6 kan? Berarti 1,6 tuh, berarti 60,5 ditambah 1,6 yaitu berapa? 62,1. 62,1. Nah, jadi Q3-nya itu adalah di sini kan, di antara ini nih. 62,1. Paham ya? Oke, yang terakhir kita ke persentil ya. Persentil 40. Nah, gimana caranya nih persentil 40? Sama aja teman-teman. Mau desil, mau persentil, mau kuartil, dia sama formatnya kayak gitu. Cuma bedanya di I-nya aja teman-teman. Dia itu ya nanti kalau persentil per 100, kalau desil per 10 gitu aja. Nah, berarti dia itu rumusnya persentil 40 ya. Jadi TB ditambah berarti kan dia itu ya 40 per 100 dikali N, kemudian kita kurangi dengan FK, kita bagi dengan F-nya dikali P. Sama aja kan? Beda di sininya doang. Nah, lagi-lagi tabelnya kita harus curi lagi nih. Nah, setelah kita curi, kita paste aja di sini. Nah, udah kan? Setelah itu, ya udah kita lagi-lagi kita nyari TB. TB itu gimana? Sama aja kan? 40 per 100 N. Berarti ini bisa dicoret, dapat 4 per 10 itu kalau dibagi 2 dapat 2 per 5 ya. 2 per 5 dari 50. Berapa tuh? 10. Berarti 20 ya. Nah, berarti dia 20, teman-teman. Nilai 20 ini coba 8 tambah 5, 13. 13, 23. Oh, di sini berarti 20 itu. Berarti TB-nya 51 kan? Jangan lupa 51-nya dikurangi 0,5 gitu. Jadi dia itu 50,5. Oke, P40 sama dengan 50,5 ditambah. Nah, ini berapa tadi? Ini kan 20. 20 dikurangi FK. FK itu sebelum 13 kan? Nah, 13 kita bagi dengan ya dia 10 kan? 10. Kita kali dengan P-nya 5 kan? Ini bisa dicoret ya kebetulan. Dia jadi 2. 20 dikurangi 13 itu kan 7. 7 per 2. Jadi P40 sama dengan 50,5 ditambah 7 per 2 ya. Nah, 7 per 2-nya berapa? Benar, 3,5 kan? 3,5. Nah, berarti P40 sama dengan 50,5 ditambah 3,5. Berapa tuh? Berarti 54 ya. 54,0 ya udah 54 aja. Jadi persentil 40-nya itu adalah 54. Gitu ya, teman-teman. Oke, untuk pembahasan soalnya kita cukupkan di sini dulu ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman dan semoga teman-teman ngerti apa yang saya sampaikan. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like, jika tidak suka silahkan dislike. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.